Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Kaisar bela diri abadi. Bab tahun 1596 sampai tahun 1600. Kengerian tulang suci tubuh suci kuno agung. Bunuh, korbankan formasi pembunuh, hancurkan dia. Putra surga mengubur surga, Dewa Phoenix, dan tubuh ilahi Nirvana semuanya mengangkat pedang mereka dan menunjuk ke arah Charlie. Segera, langit di segala arah bergetar, dan ratusan formasi pembunuhan memenuhi langit. Kekuatan ilahi bangkit kembali, dan ratusan formasi pembunuhan menyapu dengan cahaya ilahi mereka. Ini belum berakhir. Hampir 100.000 biksu melancarkan serangan, baik dengan senjata ajaib, kekuatan magis, cetakan telapak tangan, bayangan kepalan tangan, atau sinar pedang, di seluruh langit. Charlie langsung tenggelam, dan langit virtual runtuh. Mati, mampus, Cecilia dan yang lainnya tertawa dengan ganas, tidak bermoral, kejam dan haus darah, dan agak mesum. Ratusan formasi pembunuhan, hampir 100.000 biksu, serangan kolektif, bahkan Raja Suci Agung terluka, Charlie pasti akan mati. Orang-orang dari segala arah mendecakkan lidah mereka, formasi ini terlalu besar. Namun, ketika awan dan kabut yang bergejolak menghilang, sosok itu masih berdiri di sana, berdiri tegak seperti gunung. Cuma bercanda, bagi tulang suci tubuh suci kuno agung, serangan itu hanyalah lelucon. Tubuh suci kuno agung berani menghadapi senjata kekaisaran, bahkan jika tubuh suci kuno agung tidak memiliki kekuatan masa lalu, tubuh suci kuno agung tidak dapat dihancurkan dengan serangan seperti ini. Ekspresi para biksu dari segala arah berubah, dan mata mereka penuh rasa tidak percaya. Bagaimana itu mungkin? Ekspresi Cecilia dan yang lainnya juga berubah, dan mereka mundur tanpa sadar, merasakan hati mereka bergetar. Kalian semua akan dikuburkan bersamanya. Kata-kata Charlie sangat halus, agung dan dingin, dan bergema di seluruh langit. Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia mengangkat tangannya sedikit dan menyapu kekosongan dengan telapak tangannya. Pemandangan menakutkan tiba-tiba muncul. Segala sesuatu yang disentuh telapak tangan Charlie berubah menjadi abu, apakah dia seorang kuasi suci atau orang suci, mereka langsung berubah menjadi kabut darah, dan tubuh serta jiwanya padam bersama. Itu adalah telapak tangan yang menghancurkan dunia dan memusnahkan seluruh langit. Darah mewarnai dunia menjadi merah, dan membuat mata berdarah. Bagaimana dia bisa begitu kejam? Apakah Charlie Raja Suci Agung? Suara para penonton bergetar dan wajah mereka menjadi pucat. Setidaknya lebih dari 10.000 orang telah dihancurkan. Kami tidak bertemu satu sama lain selama beberapa hari, dan tubuh suci kuno tidak terkalahkan. Ayo pergi. Tubuh Nirvana ilahi meraung dan mencoba melarikan diri. Namun, begitu dia mengangkat kaki depannya, sebelum dia bisa menggunakan teknik Dewa Petir Terbang, dia melihat bahwa langit di segala arah dipenjara. Bisakah kamu pergi? Charlie tampak seperti hantu, kata-katanya yang dingin terdengar, dan ada cahaya peri yang tertinggal di ujung jarinya. Mata tubuh Nirvana ilahi disorot, dan untuk pertama kalinya ekspresinya menunjukkan ketakutan. Tubuh ilahi Nirwana dan teknik Dewa Petir Terbangnya tak tertandingi di zaman kuno dan modern. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Charlie tetap diam dan menghancurkan budidayanya dengan satu jari. Tubuh pemusnahan ilahi menjerit, dan raungannya histeris. Semua orang yang menonton adegan ini tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Tubuh ilahi Nirwana tidak ada bandingannya dalam pembunuhan, kemampuannya untuk melarikan diri tidak ada bandingannya, muncul dan menghilang, namun ditangkap begitu saja. Dewa pembunuh, mimpi buruk satu generasi, ditekan dengan mudah oleh Charlie, yang membuat orang merasa sangat tidak nyata. Cecilia, ini semua adalah ulah Cecilia, dia mengelabuhi kami. Ketika empat penjuru gemetar, raungan ngeri datang dari satu sisi. Itu adalah putra Dewa Pemakaman Surga, dan dia ingin melarikan diri melalui formasi teleportasi, tetapi Charlie mengacaukan ruang dan memblokir rute pelariannya. Hutang darah harus dibayar dengan darah, kata Charlie ringan, menutupi langit dengan satu telapak tangan, dan melakukan tendangan voli untuk menghancurkan langit dan bumi. Aku akan bertarung denganmu. Mata putra Dewa Pemakaman Surga penuh dengan kegilaan, alisnya dipenuhi dengan kecemerlangan, dan sinar cahaya peri memancar. Masing-masing lampu peri adalah senjata magis yang menakutkan, termasuk cermin dewa, segel harta karun, tungku tembaga, dan pedang pembunuh, ada ribuan di antaranya, seperti bintang terang, tergantung di langit. Dia benar-benar gila.
Dia mengorbankan nyawanya dan asal-usul darahnya dengan darahnya. Dia menggunakan semua senjata ajaibnya untuk menyerang Charlie melawan kehendak surga. Namun, perjuangannya sia-sia, meskipun dia memiliki banyak senjata ajaib, itu semua hanyalah hiasan dan hampir tidak bisa menghalangi telapak tangan Charlie. Satu demi satu, harta karun itu hancur di bawah telapak tangan Charlie, dengan suara yang tajam. Fragmen artefak terbang ke seluruh langit, jatuh ke seluruh langit, seperti hujan ringan, berubah menjadi abu saat jatuh. Bunga darah segera mekar, dan tubuh Dewa Putra Dewa Pemakaman meledak. Tubuh fisik dihancurkan oleh telapak tangan Charlie, dan jiwa juga dilarang. Dia tidak membunuh Putra Dewa Pemakaman Surgawi, tetapi hanya menyegel jiwanya. Sekali lagi, dia ingin orang-orang ini berlutut di kaki Gunung Sutian dan menggunakan darah mereka untuk memberi penghormatan kepada roh orang mati. Setelah menangkap Putra Dewa Pemakaman Surga, lautan darah iblis muncul di kaki Charlie, berguling-guling di langit dan menelan dunia. Suara ratapan terdengar di mana-mana, lebih menusuk daripada setan di neraka. Hampir 100.000 biksu ditelan satu demi satu. Lautan iblis melonjak, dan ratusan ribu biksu dibantai. Dunia tiba-tiba menjadi lebih kosong, dan darah berjatuhan. Charlie naik ke langit dan menatap orang terakhir. Itu adalah Cecilia, menyeret tubuhnya yang berlumuran darah dan tersandung. Setiap kali dia mencoba menggerakkan formasi, dia diganggu oleh Charlie. "Leluhur, selamatkan aku, leluhur, selamatkan aku," desisnya dengan gila, seperti anjing yang berduka, tanpa sikap menyendiri dan tanpa jejak seorang putri. Gagal, pengepungan terhadap Charlie gagal lagi, dan kekalahannya bahkan lebih tragis dari yang terakhir kali. 100.000 biksu, semuanya seperti hiasan, hampir tidak dapat menghentikannya untuk membantai Charlie yang hanya sendirian. Charlie benar-benar seorang pembunuh, begitu kuat sehingga orang-orang terkejut. Hutang darah harus dilunasi dengan darah. Charlie melangkah melintasi langit dalam satu langkah, dan niat membunuhnya yang mengerikan mengubah langit menjadi es. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Cahaya pedang yang tak tertandingi menyerang dari kejauhan, menjatuhkannya ke belakang. Taois Ziyang, para biksu dari segala arah berkata dengan terkejut. Itu memang Taois Ziyang, yang datang melalui kehampaan halus, memegang pedang dewa berdarah, pedang kuasi Kaisar Agung Keheningan yang membara. Hanya ada sedikit perbedaan, dan dia adalah kuasi Kaisar Agung dalam satu langkah. Sekarang memegang pedang kuasi Kaisar Agung di tangannya, tekanannya bahkan lebih kuat. Setiap kali telapak kakinya mendarat, langit bergetar hebat, membuat orang tidak dapat membantu tetapi berlutut. Dia masih begitu sombong, dengan sepasang mata tua yang dalam, memandang ke segala arah, seperti seorang raja yang mendominasi dunia. Melihat bahwa itu adalah Taois Ziyang, Cecilia mendapat sedotan penyelamat, bergegas dengan liar, dan bersembunyi di balik Taois Ziyang. Apa hubungan antara Ziyang dan Cecilia? Para biksu dari seluruh arah bingung, dia menyelamatkannya untuk ketiga kalinya. Hubungannya pasti luar biasa. Seseorang merenung, jika tidak, mengapa Cecilia selalu mendapat bantuan setiap saat? Dia selalu datang dan menyelamatkan dia. Aku menghitung dengan jariku bahwa mereka berselingkuh. Para penyihir tua mengelus jenggot mereka, masing-masing memiliki arti yang berarti. Yang mengejutkanku adalah Charlie dapat menahan pedang Ziyang tanpa mati. Dengan satu kalimat, mata semua orang menunjukkan makna yang dalam, bercampur dengan keraguan. Di puncak tingkat Raja Suci Agung, dia memegang pedang kuasi Kaisar Agung dan menebas langit dan bumi dengan satu pedang, tetapi dia gagal membunuh Charlie, tingkat kuasi suci. Hal yang satu ini saja sudah bisa menjelaskan banyak hal. Apakah kamu sudah melihat petunjuknya? Di sudut kerumunan, seorang pemuda berpakaian preman muncul. Matanya seperti bintang dan rambut hitamnya seperti air terjun. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda bisa melihat bahwa dia adalah Kaisar Tengah. Dia ada di sini juga. Di sampingnya, itu adalah seorang Buddha. Tak perlu dikatakan lagi, Buddha ini adalah Kaisar Barat di Gurun Barat. Ada kekuatan kuasi Kaisar Agung yang tersembunyi di dalam tubuhnya, mata Buddha Kaisar Barat bersinar, dan kata-katanya penuh makna yang dalam. Ada juga aura zona terlarang surga Su. Kaisar Tengah mengerutkan kening, apa yang dia alami akhir-akhir ini. Kemungkinan besar dia diselamatkan oleh zona terlarang dan melebur dengan tulang suci tubuh suci kuno agung. Kaisar Barat merenung, dan kekuatan kuasi Kaisar Agung laten itu berasal dari kekuatan tulang suci. Tampaknya Charlie lah yang melakukan banyak penculilan kepada keluarga di wilayah tengah, mereka telah dihancurkan dan banyak putra dewa ditangkap sebelumnya. Kaisar Tengah bergumam pelan,
tulang yang dapat menahan pukulan dari Ziyang, dan mendapat tubuh suci kuno agung, memang dominasinya tak tertandingi. Langit kosong, Charlie telah menstabilkan sosoknya, dan ada selokan darah di dadanya, dengan darah suci meluap, yang sangat mempesona. Namun dalam sekejap, darah suci kuno mengalir kembali, dan luka seriusnya sembuh dalam sekejap mata. Dia tidak menyangka Taois Ziyang akan datang lagi dan membunuhnya dengan pedang kuasi Kaisar Agung. Tanpa perlindungan tulang suci, dia pasti sudah lama dimusnahkan. Namun, karena ada perlindungan tulang suci dari tubuh suci kuno agung, dan karena Taois Ziyang ada di sini, dendam lama dan baru akan diselesaikan bersama. Hukuman surga dan kehancuran dunia pernah berkata bahwa tulang suci yang menyatu dengan tubuh suci kuno agung dapat digunakan dengan santai untuk melawan biksu di bawah level kuasi Kaisar Agung. Meskipun Taois Ziyang hanya tinggal beberapa langkah lagi untuk mencapai tingkat kuasi Kaisar Agung, dia belum mengambil langkah itu, dan masih jauh. Bunuh dia, ayo bunuh dia, Cecilia mulai berteriak lagi, memperlihatkan gigi putihnya, bersembunyi di samping Taois Ziyang, tersenyum begitu tidak bermoral hingga membuat gigi orang gatal. Rintangan jahat belum akan dihukum, teriak Taois Ziyang dengan dingin, tetapi dia juga merasa ngeri di dalam hatinya. Pedang kuasi Kaisar Agungnya sangat menakutkan, tetapi Charlie sebenarnya aman dan sehat. Mata lamanya bersinar dengan cahaya sedingin es. Charlie terlalu aneh. Keberadaan seperti itu, jika diberi waktu yang cukup, pasti akan menjadi raksasa abadi dan tidak boleh dibiarkan. Ada jalan ke surga jika kamu tidak mengambilnya, tetapi tidak ada pintu ke neraka justru kamu menceburkan diri ke dalamnya. Charlie tersenyum dan memutar lehernya dengan keras. Hari ini, aku akan menghancurkan 9 sukumu. Matanya yang gelap bersinar dengan cahaya sedingin es, penuh kekejaman dan haus darah, dan kata-katanya yang agung dan dingin bergema di langit. Mencari kematian, Taois Ziyang berteriak dengan dingin, mengambil satu langkah ke depan, menyapu langit, memegang pedang kuasi Kaisar Agung, dan menebas di udara. Kamu tidak layak untuk menghancurkanku, Charlie berteriak dengan suara nyaring, menyerang langsung, tidak mengelak atau menghindar, menggunakan tubuh sucinya untuk melawan, mengepalkan tangan emasnya erat-erat, dan memainkan telapak tangannya, dia tak tertandingi dalam dominasi. Puff! Darah berceceran, Taois Ziyang menyayat bahu Charlie dengan pedangnya, hampir melepaskan lengan Charlie, darah sucinya menyilaukan. Untuk ini, dia juga membayar harga yang mahal, dia dipukul oleh Charlie, dan separuh tubuhnya cacat, dengan darah dan tulang beterbangan kemana-mana. Alamak! Para biksu dari segala arah sangat terkejut hingga mata mereka menjadi lurus dan mereka menelan ludah, mengira mereka salah melihatnya. Setelah pertarungan yang sulit, Taois Ziyang, yang berada di level puncak Raja Suci Agung, dipukul berkeping-keping oleh Charlie, yang berada di level kuasi suci. Apa yang terjadi? Sejak kapan kuasi suci menjadi begitu kuat? Terlalu banyak orang yang menggaruk kepala dan merasa pusing. Tubuh suci kuno agung dan tulang suci benar-benar tak tertandingi. Kaisar Barat dan Kaisar Tengah menggelengkan kepala dan tersenyum, juga terkejut. Dia benar-benar memaksa Raja Suci Agung mundur. Cecilia juga terkejut, wajahnya menjadi pucat, dan dia buru-buru mengeluarkan formasi teleportasi. Ini tidak mungkin. Hal yang paling sulit diterima adalah Taois Ziyang, yang berteriak keras dan tampak garang. Dia adalah seorang Raja Suci Agung, puncak dari seorang Raja Suci Agung, dan hanya tinggal sedikit lagi untuk menjadi seorang kuasi Kaisar Agung. Dia juga memegang senjata kuasi Kaisar Agung, tapi dia dipukuli sampai muntah darah oleh seorang kuasi suci. Ini sungguh memalukan, sangat memalukan. Kamu telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kamu singgung. Charlie berdiri tegak di langit, suaranya seperti guntur yang menggelinding, mengguncang langit selamanya. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat cahaya ilahi keemasan keluar dari topi Tianling miliknya, menembus langit dan membuat lubang besar di langit. Energi dan darahnya seperti sungai dan lautan, bergejolak dan bergulung, mata dewanya bersinar dengan cahaya keemasan, terjalin dengan cahaya keemasan, dan tubuh sucinya seperti emas cair, membuat orang tidak berani menatap langsung ke arahnya. Kemudian, dengan dia sebagai pusatnya, riak emas yang nyata menyebar tanpa batas, itu adalah tekanan yang menyebabkan ruang meledak, langit runtuh, dan langit serta bumi kehilangan warna. Kuasi Kaisar Agung, ekspresi Taois Ziyang tiba-tiba berubah. Bagaimana itu bisa menjadi tekanan dari seorang kuasi Kaisar Agung? Para biksu dari segala penjuru tercengang. Mulut mereka yang terbuka cukup besar untuk menampung telur dinosaurus. Jelas dia adalah seorang kuasi suci, bagaimana dia bisa mendapatkan kekuatan seorang kuasi Kaisar Agung?
Tidak heran dia bisa membunuh 100.000 biksu, ternyata dia memiliki kartu truf. Diskusi mendidih dan membentuk gelombang pasang. Akarnya ada di tulang suci. Dia menyatu dengan tulang suci tubuh suci kuno agung. Para biksu yang lebih tua tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, seolah-olah mereka telah melihat petunjuknya, dan tubuh tua mereka gemetar karena terkejut. Tulang suci dari tubuh suci kuno agung. Biksu muda itu tercengang. Itu benar, dia pernah ke surga Su dan melelehkan tulang suci David Chen. Orang yang keluar dari surga Su sebelumnya adalah Charlie. Seorang raja kuasi suci dengan kekuatan supernatural yang besar menebak rahasianya. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh dunia menjadi gempar. Baru kemudian semua orang yang hadir mengerti mengapa Charlie dibangkitkan. Itu pasti diselamatkan oleh surga Su. Mereka juga mengerti mengapa Charlie begitu kuat. Itu pasti perpaduan tulang suci David Chen. Surga Su, yang memiliki reputasi luar biasa, sebenarnya menyelamatkan Charlie. Mereka juga membiarkan dia melelehkan tulang suci David Chen. Apa hubungan antara Charlie dan area terlarang? Charlie adalah orang yang bisa keluar dan masuk dari area terlarang. Ini sulit dipercaya. Apakah ini benar-benar tabu? Suara-suara terkejut datang satu demi satu, dan hati mereka gemetar karena ragu. Tekanan Charlie terlalu kuat, dan ada terlalu banyak orang yang tidak tahan. Mereka hancur berkeping-keping dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut. Aku tidak akan lagi mengambil bagian dalam dendam antara kamu dan dia. Taois Ziyang segera menyarungkan pedangnya, berbalik dan mundur. Kaget, dia juga kaget. Dia tidak tahu kalau Charlie masih punya kesempatan seperti itu. Tak heran dia berani menyerangnya dengan pedang yang mendominasi. Tulang suci yang telah menyatu ke dalam tubuh suci kuno agung akan memiliki kekuatan seorang kuasi kaisar agung, dan mereka yang berada di bawah level kuasi kaisar agung mungkin bukan tandingannya. Dia hanya seorang raja suci agung, bukan seorang kuasi kaisar agung. Sulit baginya untuk menahan kekuatan tulang suci dan tubuh suci kuno agung. Jika dia terus bertarung, dia mungkin akan menderita. Kamu telah membunuhku lagi, dan sekarang kamu ingin pergi. Charlie memarahi dengan dingin, mengambil langkah melintasi langit, dan menutupinya dengan telapak tangan emas. Kekuatan setingkat kuasi kaisar agung, apalagi kekuatan tubuh suci kuno agung dan tulang suci, belum jatuh, dan langit telah runtuh. Taois Ziyang sangat marah, dia memegang pedangnya dengan kedua tangan dan menghadap ke langit untuk memblokirnya. Telapak tangan emasnya jatuh, dan terlepas dari kekuatan bertarungnya, kakinya tertekuk karena tekanan, tubuh dewanya retak, dan darah muncrat. Kamu benar-benar ingin bertarung sampai mati. Desis Taois Ziyang, energi dan darahnya meningkat, dan dia dengan paksa mengangkat telapak tangan emasnya. Kenapa? Kamu takut? Charlie menamparnya dengan cahaya ilahi lagi. Meskipun tulang suci itu kuat, kekuatannya menjadi semakin lemah setiap kali kamu menggunakannya. Jika kamu benar-benar ingin bertarung sampai mati bersamaku, ayo lakukan. Taois Ziyang mengayunkan pedangnya, tetapi masih memuntahkan darah dan mundur. Itu cukup untuk menghancurkanmu. Charlie memberkati kekuatan magis dan metode rahasia, dan ada tulisan segel kuno yang mengalir di telapak tangan emas, yang membuatnya semakin kuat. Darah mengalir, dan tubuh Taois Ziyang yang baru sembuh meledak lagi, dan tulang-tulangnya hancur berkeping-keping. Setelah menyembuhkan tubuhnya lagi, Taois Ziyang segera melarikan diri dan melambaikan tangannya keluar dari gerbang formasi teleportasi, tidak berani bertarung lagi. Masih berniat pergi. Charlie memarahi dengan dingin, dan menggunakan metode rahasia mengubah dunia untuk berpindah tempat dengan gerbang domain teleportasi. Ekspresi Taois Ziyang berubah dan dia mundur dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, Charlie lebih cepat dan menyusulnya dalam satu langkah. Dia melangkah maju dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mulai bertarung. Tinju emasnya tak terkalahkan. Banyak biksu dari segala penjuru menoleh, tidak sanggup melihat lebih jauh. Tubuh suci kuno secara fisik tidak terkalahkan. Jika dia mendekatinya, itu akan menjadi mimpi buruk. Tidak masalah jika dia adalah Raja Suci Agung, dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Faktanya sama persis, Taois Ziyang yang didekati oleh Charlie memang sangat sengsara. Ia disetubuhi oleh Charlie sepanjang langit timur hingga langit barat, tanpa ada kemampuan untuk berbalik. Adegan itu berdarah, hujan darah mengguyur, langit diwarnai merah, patah tulang dan potongan daging beterbangan di langit, dan orang-orang yang menyaksikannya merasa ngeri. Ah! Taois Ziyang berteriak, setiap kali dia mencoba melawan, dia dipukul mundur oleh Charlie. Dia memiliki keterampilan rahasia tetapi tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Dia benar-benar sengsara,
berlumuran darah dan tulang, dan wujud manusianya hilang, tulang dan potongan dagingnya semuanya terbuka. Dibandingkan dengan dia, Charlie sangat ganas, dan semakin keras dia bekerja, energi serta darahnya sepertinya tidak ada habisnya. Tulang suci tubuh suci kuno agung memberinya modal yang cukup, dan dia benar-benar melihat darah di setiap pukulan, dan setiap pukulan bahkan lebih buruk. Ia ibarat dewa perang, saktinya mampu membuat langit runtuh dan bumi runtuh, dengan satu kepalan tangan kosong ia mampu menjungkir balikkan dunia. Ini terlalu ganas. Para biksu yang menonton menelan ludah mereka, bahkan puncak tingkat Raja Suci Agung tidak dapat berbalik. Saya telah melihat keganasan seperti itu, tetapi saya belum pernah melihat sesuatu yang sekeras miliknya. Tubuh suci kuno agung bisa menyaingi Kaisar Agung bukanlah lelucon. Bahkan jika kekuatannya hilang, dia masih mendominasi dunia. Hidupnya benar-benar penuh keajaiban. Kaisar tengah menarik napas dalam-dalam, matanya penuh ketakutan. Begitu dia selesai berbicara, dia mendengar suara gemuruh yang mengguncang langit dan bumi. Dilihat dari kejauhan, itu adalah gunung besar, runtuh karena beban tubuh Taois Ziyang yang jatuh, dan puing-puing beterbangan kemana-mana. Melihat Charlie lagi, dia berdiri di langit, kekuatannya melampaui langit, dan dia memegang lengan berdarah di tangannya. Lengan itu milik Taois Ziyang, dan dia merobeknya hidup-hidup. Tangan dari lengan ini memegang pedang kuasi Kaisar Agung keheningan yang membara. Charlie menghancurkan lengannya dan mendapatkan kembali pedang kuasi Kaisar Agung. Dikombinasikan dengan kekuatan tulang suci, pedang kuasi Kaisar Agung bahkan lebih kuat. Lihatlah Taois Ziyang lagi, dia terhuyung-huyung dari reruntuhan. Memang benar dia kehilangan wujud manusianya, vitalitas dan darahnya rendah, dia hampir mati, dan tubuhnya meledak berkali-kali. Tapi melihat tubuhnya gemetar, seberkas cahaya hitam dan seberkas cahaya keemasan terbang keluar dari perut bagian bawahnya, yang merupakan peri api dan guntur Charlie. Sekarang Charlie begitu kuat sehingga dia menggunakan pikirannya untuk menggerakkan mereka, serta kuali dewa kekacauan, dan ketiganya telah kembali bersama. Aku sudah mengakui kesalahanku, apakah kamu masih ingin bertarung? Ziyang meraung, menatap ke langit, matanya merah karena darah, dan dia mengertakkan gigi. Jika kamu sudah mengakui kesalahanmu, bisakah kamu menghidupkan kembali kerabatku yang mati sia-sia? Charlie berjalan selangkah demi selangkah, membawa pedang keheningan yang membara yang berlumuran darah, kata-katanya masih dingin dan penuh dengan tekanan tertinggi. Ketidakadilan ada pemiliknya, hutang ada pemiliknya, aku tidak membunuh mereka. Jika kamu tidak menyelamatkan Cecilia di Gurun Barat, kerabatku tidak akan mati secara tragis. Teriakan Charlie mengguncang langit, dan suaranya mata emas berubah menjadi darah penuh cahaya sedingin es. Kamu. Sekali lagi, aku menahannya, tapi itu terjadi lagi hingga ketiga kalinya. Jika itu masalahnya, maka kamu harus membayar harga dengan darah atas kelancanganmu. Charlie tiba-tiba melambaikan pedang keheningan yang membara. Pedang kuasi Kaisar Agung menebas sungai abadi, membelah langit dan bumi. Bagaimana mungkin Taois Ziyang berani melawan? Dia menyeret tubuhnya yang berlumuran darah dan melarikan diri dengan raungan yang mengguncang bumi. Apakah kamu tahu siapa aku? Aku telah menyinggung semua suku di wilayah selatan, apakah aku peduli siapa kamu? Apa gunanya kamu menakutiku? Charlie mencibir, dia mengejarnya dengan pedang di tangan. Taois Ziyang tidak berkata apa-apa lagi, membakar kekuatan jiwanya, dan melarikan diri dengan nyawanya, tanpa keagungan Raja Suci Agung. Memang benar, tidak ada gunanya menakuti Charlie saat ini. Charlie masih berjuang untuk keluar dari semua suku di wilayah selatan, 9 senjata kuasi Kaisar Agung, 9 kuasi Kaisar Agung, dan jutaan biksu. Itu adalah sungai besar. Dibandingkan dengan buronan dari semua ras, kali ini hanyalah sebuah parit kecil yang layak untuk disebutkan. Dunia tidak lagi damai, Taois Ziyang terhuyung-huyung di depannya, sementara Charlie mengejarnya tanpa tergesa-gesa. Jauh di belakang, ada penonton, kerumunan orang yang sangat banyak, semuanya ingin melihat nasib Taois Ziyang. Charlie mengayunkan pedangnya dari waktu ke waktu, dan setiap pedang akan menebas Taois Ziyang. Setiap pedang akan membuat dunia penuh darah. Taois Ziyang berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan sehingga dia hanya ingin melarikan diri, membakar kekuatan jiwanya dan umur panjangnya. Perjalanannya berlumuran darah. Ini adalah pembalasan. Seseorang berkata tanpa menyembunyikannya, dia membunuh Charlie sebelumnya, tapi sekarang dia seperti anjing tersesat. Kamu pantas mendapatkannya. Ziyang menindas semua orang. Terlalu banyak orang yang marah, termasuk anak muda orang dan orang tua. Adegan ini benar-benar menyenangkan.
Akan lebih baik jika kita menghancurkan Ziyang. Petik 2. Hei, di mana Cecilia? Seseorang melihat sekeliling. Dia begitu fokus pada pertempuran sehingga dia mengabaikan wanita kejam itu. Saat dia melihatnya sekarang, dia sudah menghilang. Charlie sangat kuat, dia mungkin melarikan diri. Pikirkan baik-baik tentang bencana berdarah di pegunungan Tianshan, penangkapan banyak putra dewa, kehancuran banyak keluarga, pembantaian 100.000 biksu barusan, dan sekarang Taois Ziyang sedang diburu. Akar masalahnya adalah Cecilia yang menyebabkan semua masalah, dan dia benar-benar melarikan diri. Ini benar-benar bencana. Karena dendam pribadinya, terlalu banyak orang yang terlibat. Kebanyakan dari orang-orang yang dibunuh oleh Charlie ada di bawah sana saat ini. Menunggu untuk menyelesaikan masalah ini dengannya. Jika aku adalah Charlie, aku akan membunuhnya terlebih dahulu. Sekarang dia telah melarikan diri, akan sulit menemukannya di benua Xuan Huang yang begitu luas. Anda dapat membayangkan bahwa tubuh suci kuno Charlie tidak akan memikirkannya. Menurut pendapat saya, Charlie mungkin telah memasang pengekangan. Dia dapat menangkap Cecilia kemanapun dia melarikan diri, jika tidak, dia tidak akan membiarkannya melarikan diri. Kata lelaki tua itu dengan tangannya. Di tengah diskusi, penganut Taois Ziyang melarikan diri ke sekelompok gunung. Charlie mengangkat pedang, lalu menyerang, dan menebas dengan pedang. Kemudian, gunung-gunung runtuh satu demi satu dan rata dengan tanah. Tidak dapat menahan tekanan dari tentara kuasi kaisar dan tulang suci kuno agung. Taois Ziyang membakar kekuatan jiwa dan mengorbankan dengan darah. Dia hanya peduli untuk melarikan diri demi hidupnya, dan tidak ada jejak keagungan Raja Suci Agung. Charlie terus mengejarnya dan terus mengayunkan pedangnya. Tubuh Taois Ziyang dipotong lagi dan lagi, disembuhkan lagi dan lagi, dan dipotong lagi dan lagi. Membuat hati orang-orang bergetar. Satu pengejaran dan satu pembunuhan, seperti cahaya ilahi, seperti cahaya peri. Gunung-gunung yang mereka temui runtuh, lautan yang mereka lintasi mengering, dataran yang mereka lintasi seketika runtuh. Siapa sangka pengejaran ini berlangsung selama 3 hari 3 malam, menempuh jarak ribuan mil, namun tidak membuahkan hasil. Dengan dukungan tulang suci, Charlie memang secepat dewa. Namun, meski kekuatan tempurnya jauh lebih unggul dari Taois Ziyang, jika Taois Ziyang berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri, dia tidak akan bisa mengejarnya dengan mudah. Memang benar dia telah menyatukan tulang suci, tapi sulit untuk mengendalikan kekuatan yang begitu mendominasi, kekurangan ini sulit untuk diabaikan. Mereka tiba di lautan lagi, tak berujung dan megah. Taois Ziyang melarikan diri, dan kemudian meraung, "Rekan Taois Changhai, selamatkan aku, Taois Changhai, selamatkan aku." Dia sepertinya tahu bahwa ada biksu yang kuat di laut ini, jadi dia datang untuk meminta bantuan, berharap untuk menghindari pengejaran Charlie. Dan memang ada manusia di laut ini, dan tingkat budidayanya tidak rendah. Itu adalah seorang lelaki tua berpakaian putih, perlahan-lahan berjalan keluar dari dasar laut. Wilayah kekuatannya adalah Raja Suci Agung, sedikit di bawah Taois Ziyang. Ia mempraktikkan pengasingan diri di laut ini dan tidak ingin diganggu oleh orang lain. Namun, ketika dia melihat Taois Ziyang berlumuran darah dan tulang, dia tertegun dan berkata, "Rekan Taois Ziyang, bagaimana ini bisa terjadi? Tolong aku, selamatkan aku." Taois Ziyang berlari ke arahnya dengan gila-gilaan. Pria tua berkulit putih itu bahkan lebih terkejut dan tanpa sadar melihat ke sisi yang berlawanan. Saat memasuki matanya, dia melihat Charlie, memegang pedang berdarah, dengan aura jahat yang melonjak dan niat membunuh yang luar biasa, seperti iblis. Kuasi Kaisar Agung, lelaki tua berpakaian putih itu terkejut, tetapi dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak, dia menggunakan semacam kekuatan. Melihat ini, dia segera melangkah maju, pertama-tama mengambil tangannya, dan kemudian tersenyum sedikit. "Saya tidak tahu, rekan Taois, bisakah Anda memberi saya wajah? Dengan begitu Anda akan terhindar dari..." Charlie tidak berkata apa-apa, langsung mengayunkan pedangnya, dan memenggal kepala lelaki tua berbaju putih itu dengan satu pukulan. Adegan itu bukannya tanpa pertumpahan darah. Dia tidak menahan apapun, dan malah melancarkan serangan telak dengan pedangnya. Tidak hanya dia memenggal kepala lelaki tua berbaju putih itu, tapi jiwanya juga hancur. Kepalanya menunduk, dan mata lelaki tua berbaju putih itu disorot. Dia mengalami depresi, dan dia seharusnya merasa sedih. Dia adalah seorang Raja Suci Agung, tetapi dia dibunuh oleh seseorang ketika dia bertemu dengannya, dan dia tertangkap basah. Di saat-saat terakhir ketika kesadarannya musnah, ia memahami apa itu penyesalan,
Ia menyesal tidak seharusnya keluar untuk pamer, dan menyesal tidak melakukan ini untuk berdamai, bahkan berujung pada bencana kematian. Setelah memenggal kepala lelaki tua berambut putih itu, Charlie menginjak langit dan terus mengejar. Taois Ziyang tersandung di sepanjang jalan. Lelaki tua berbaju putih itu memblokir senjatanya, tetapi dia melarikan diri dengan sangat cepat dan tidak berani melihat ke belakang. Para penonton mengikuti, dan ketika mereka melihat lelaki tua berpakaian putih dengan kepala hilang, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, cukup untuk membersihkan dan berlatih pengasingan, tetapi kamu mencari kematian. Tidak masalah sekarang, dia tidak berpura-pura menjadi baik. Mari kita hancurkan. Dendam, ini dendam. Beberapa orang tua diam-diam menggelengkan kepala, saya bahkan tidak tahu kebencian apa yang Charlie miliki terhadap Taois Ziyang, jadi jika ada orang yang datang keluar untuk ikut campur dalam urusannya, dia pantas dibunuh. Adapun Charlie, dia cukup kejam. Ada desahan dan klik lidah. Hancurkan segera setelah Anda mengatakannya. Itu benar-benar disengaja. Kali ini dianggap kebenaran. Jangan main-main dengan tubuh suci kuno. Konsekuensinya sangat serius. Terlalu banyak orang yang menggelengkan kepala dan tertawa. Tidak ada yang bisa membantah pernyataan ini, itu benar adanya. Mari kita lihat lebih dekat sejak Charlie datang ke benua Xuan Huang, siapapun yang memiliki masalah dengan Charlie akan berakhir dengan kematian. Benar, hampir tidak ada yang selamat. Dari putra Dewa Istana Taiking hingga Taois Ziyang saat ini, semuanya adalah contoh berdarah. Yang satu dikejar dan yang lainnya dibunuh, diikuti oleh banyak penonton teater. Semakin banyak orang yang tertarik melihat Taois Ziyang dikejar dan mendengar apa yang terjadi hari ini, mereka semua terkejut dan mata mereka terbuka lebar. Orang-orang yang berkumpul semuanya seperti penonton teater, dan ada banyak orang suci di antara mereka, tetapi tidak ada yang berani menjadi perantara. Namun, ada sebagian orang yang tidak percaya pada kejahatan dan selalu ingin pamer, sama seperti orang tersebut saat ini. Itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut ungu, seorang raja suci agung sejati. Dia bukanlah biksu lokal di wilayah tengah, tetapi berasal dari gurun timur yang jauh. Ketika dia datang ke wilayah tengah, dia kebetulan melihat kejadian ini. Rekan Taois, selamatkan aku. Melihat lelaki tua berjubah ungu itu maju, Taois Ziyang menerkamnya, sosoknya dalam keadaan kacau. Jangan takut, rekan Taois, saya akan menjadi perantara bagi Anda. Masalahnya seharusnya tidak besar, kata lelaki tua berjubah ungu sambil tersenyum, temperamennya santai. Saat dia mengatakan ini, pria itu memandang Charlie dan mengangkat tangannya. Namun, sebelum dia bisa berbicara, Charlie telah menyerangnya dengan pedang. Tulang suci yang dikombinasikan dengan kekuatan pedang kuasi Kaisar Agung sangat menghancurkan. Ekspresi lelaki tua berjubah ungu itu berubah dan dia mencoba melarikan diri, tapi dia sudah terlambat. Darah berceceran dan kepala tertunduk. Hanya jiwa yang lolos dan berkata dengan ngeri, saya tidak peduli lagi. Charlie tidak menanggapi, dan melambaikan tangannya dengan pedang mendominasi lainnya. Di tempat itu, lelaki tua berjubah ungu itu berlutut, dan jiwanya menghilang. Seperti orang tua berkulit putih, dia juga merasa sangat menyesal pada saat sebelum kematiannya. Dia telah melakukan perjalanan ribuan mil dari gurun timur untuk datang ke wilayah tengah, hanya untuk berjalan-jalan, dan dia pikir dia adalah seorang bangsawan. Ini saat yang tepat, setelah bekerja keras selama ribuan tahun, dia melakukan kesalahan dan langsung masuk neraka, memilih kuburannya sendiri. Saat penonton lewat, mereka terus-menerus menghela nafas dan hanya bisa berduka dalam diam. Pengejaran dan pembunuhan terus berlanjut, dengan guntur dan pertumpahan darah sepanjang perjalanan. Di depan, kota kuno muncul, megah. Taois Ziyang terbang mendekat, meraung keras, selamatkan aku. Kota kuno itu bergetar hebat, dan kekuatan Raja Suci Agung meluap, diikuti dengan dengusan dingin, anak muda, maafkan aku. Charlie tidak berkata apa-apa dan mengejar Taois Ziyang ke kota kuno. Orang tua berambut darah sudah dalam ayunan penuh, energi dan darahnya melonjak ke langit, dia telah mencapai kemacetan kuasi Kaisar Agung, dan budidayanya setinggi milik Taois Ziyang. Kota Huayang tidak akan membiarkanmu melakukan kejahatan. Lelaki tua berjubah darah itu mendengus dingin, dengan kuali harta karun tergantung di kepalanya, dan suara dingin bergema di 9 langit. Charlie memegang pedang darah dan mengayunkan pedangnya secara langsung tanpa memperlambat langkahnya. Orang tua berambut darah itu sangat marah dan memindahkan kuali harta karun untuk melawannya. Saat berikutnya, kuali harta karunnya retak dan dipotong-potong oleh pedang Charlie,
dan pecahan yang jatuh juga berubah menjadi abu terbang. Senjata ajaib kelahirannya hancur, dan dia mendapat serangan balik. Dia muntah darah di tempat, mundur, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Aku tidak lagi peduli dengan masalah ini. Lelaki tua berambut darah itu berbalik dan lari. Wajahnya pucat, jiwanya bergetar, dan dia merasa kedinginan. Dia ingin melarikan diri, tapi bagaimana Charlie bisa melepaskannya? Pedang kedua telah tiba dan menghancurkan tubuh fisik lelaki tua berambut darah itu. Lalu datanglah pedang ketiga, dan jiwa lelaki tua berambut darah itu hancur. Ya, Raja Suci Agung lainnya lagi yang mencari kematian. Para penonton mengeluh, mereka bergegas keluar untuk menimbulkan masalah dan mencari wajah tanpa mengetahui apapun. Raja Suci Agung yang dihancurkan karena menjadi pahlawan untuk Taois Siang sudah menjadi yang ketiga. Inspeksi visual, Taois Siang adalah bintang bencana akan melakukan banyak kerugian pada banyak orang. Tolong aku, tolong aku. Di depan, Taois Siang masih mengaum dan meminta pertolongan sepanjang jalan. Namun, dengan pelajaran dari kesalahan masa lalu dan contoh berdarah satu demi satu, hal itu telah tersebar ke seluruh dunia. Siapa yang cukup bodoh untuk keluar menjadi perantara dengannya, kecuali otaknya ditendang oleh keledai. Charlie terlalu kuat, atau dengan kata lain, tulang suci tubuh suci kuno agung terlalu mendominasi, dan sisa kekuatan masih ada. Siapa di antara Raja Suci Agung yang masih berani bertarung dengan kekuatan kuasi Kaisar Agung? Semakin banyak orang berkumpul untuk menonton teater, dan banyak Raja Suci Agung dari mereka, tetapi mereka hanya menjadi penonton teater dan tidak ingin mencari masalah. Wajah Taois Siang pucat dan tidak berdarah, dan hatinya terasa dingin. Cinta sejati muncul di saat dibutuhkan, dan kali ini dia benar-benar mengerti. Mereka biasanya bersaudara, dan mereka memiliki hubungan yang baik satu sama lain dan berharap dapat meminjamkan istri mereka untuk tidur satu sama lain. Tetapi kali ini sulit dan mereka berhenti berbicara sama sekali. Senior, tolong selamatkan aku. Saat dia berbicara, Taois Siang berlari ke dalam hutan yang sepi dan meraung saat dia masuk. Senior, para penonton mengangkat alisnya. Orang yang bisa disebut senior oleh Xiang pastilah seorang kuasi Kaisar Agung. Memikirkan hal ini, semua orang mengejarnya. Jauh di dalam hutan terpencil terdapat sebuah danau, ada seorang lelaki tua di tepi danau, mengenakan jas hujan dan jubah, sedang memancing dengan santai. Dia benar-benar seorang kuasi Kaisar Agung, para penonton terkejut. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Banyak orang menggosok tangan mereka, mata mereka berbinar, dia bahkan mungkin tidak akan memberikan wajah pada kuasi Kaisar Agung. Dalam pertarungannya dengan kuasi Kaisar Agung, saya tidak tahu mana yang lebih kuat. Senior, selamatkan aku. Taois Xiang tersandung, mengambil sedotan penyelamat, dan memohon dengan seluruh kekuatannya. Namun, lelaki tua pemancing, kuasi Kaisar Agung, mengabaikan permohonannya, seolah-olah dia tuli. Charlie datang dengan pedangnya dan tampak acuh tak acuh, dia melirik lelaki tua itu dan kemudian menebas Taois Xiang dengan pedangnya. Senior, kamu benar-benar tidak ingin menyelamatkanku, raung Taois Xiang. Namun, alih-alih mendapat balasan dari lelaki tua itu, dia menerima serangan pedang dari Charlie, dan seluruh tubuhnya terpotong, menghancurkan lebih dari selusin gunung di sepanjang jalan sebelum dia jatuh dan kehilangan bentuk manusianya lagi. Charlie terbang melintasi langit dan terus mengejar, aura jahatnya dingin. Kemudian datanglah para penonton, ketika melewati lelaki tua itu, mereka semua menundukkan tangan memberi hormat dengan ekspresi penuh kekaguman. Bahkan seorang kuasi Kaisar Agung pun tidak berani ikut campur dalam urusannya sendiri. Para penonton mendecakkan lidah mereka, Charlie sangat menakutkan. Ini sangat memalukan. Setelah semua orang pergi, kuasi Kaisar Agung tua itu meringkuk bibir dan berkata dengan keras. Dia mengusap alisnya. Dia tidak takut pada Charlie, tapi takut pada surga Su. Dia dapat melihat bahwa Charlie membawa tulang suci David Chen. Sebagai seorang kuasi Kaisar Agung, bagaimana dia tidak bisa melihat rahasia ini? Surga Su menyelamatkan Charlie dan memberinya tulang suci David Chen. Ini cukup untuk menjelaskan semuanya. Tidak masalah jika dia menyinggung Charlie, tapi jika dia menyinggung area terlarang, entah omong kosong apa yang akan terjadi. Selamatkan aku. Raungan Taois Xiang bergema di seluruh langit. Namun, tidak ada yang menanggapi permintaannya. 3 orang Raja Suci Agung telah tewas dan 1 kuasi Kaisar Agung tidak berani campur tangan dengan mudah. Tidak ada yang berani maju, kecuali mereka ingin mati. Namun, Taois Xiang, yang sebentar lagi menjadi kuasi Kaisar Agung,
sangat cepat, namun tidak bisa berlari terlalu cepat. Charlie mengejar dan menebasnya sepanjang jalan, tetapi terkejut karena dia tidak bisa menangkapnya. Segalanya berubah kemudian, dan Charlie juga mencoba yang terbaik, membakar esensinya, mempercepat dengan tajam, mengejar kekuatan, dan menebas dengan pedangnya. Punggung Taois Xiang dibelah, dan tulang punggungnya terlihat. Dia terbang lebih dari 800 kaki jauhnya dan hampir dipotong hidup-hidup. Aku akan bertarung denganmu. Mata Taois Xiang penuh kegilaan, dan dia mengorbankan asal-usulnya, dan kekuatan tempurnya meningkat secara dramatis dalam sekejap. Dia mengorbankan tungku tembaga, yang merupakan senjata ajaib kelahirannya. Charlie mendengus dingin, dan menggunakan kekuatan tulang suci, dia menuangkan pedang kuasi Kaisar Agung ke dalamnya, menebas sungai abadi dengan satu gerakan, dan langsung menghancurkan tungku tembaga. Puff! Taois Xiang menyemburkan darah, mendapat serangan balasan, dan terbang keluar. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Charlie datang untuk membunuhnya, pedang kuasi Kaisar Agung berdengung, dan dia menebas dengan kejam, mencoba mengirim Taois Xiang ke neraka. Namun, pada saat ini, cahaya ilahi tiba-tiba muncul, datang dari jauh, dan menyerang pedang kuasi Kaisar Agung tanpa memihak. Charlie kaget dan melangkah mundur, menatap ke kejauhan. Dari timur, 3 sosok berkumpul, dan dia juga tahu bahwa mereka adalah 3 Raja Suci Agung dari Tanah Suci Hukuman Surga. Ada segel harta karun yang tergantung di kepala ketiga orang itu, yang merupakan prajurit kuasi Kaisar, segel harta karun kuasi Kaisar yang mengalahkan Charlie sebelumnya. Dunia terus bergemuruh, dan tidak hanya 3 Raja Suci Agung Tanah Suci Hukuman Surga. Di barat, awan dan kabut bergulung, dan 3 sosok datang. Mereka adalah 3 leluhur istana Changling, mereka kuat dan memiliki cermin ajaib yang tergantung di kepala mereka, mereka adalah senjata kuasi Kaisar Agung. Di selatan, kehampaan berdengung, dan 3 orang datang dari langit. Mereka adalah 3 leluhur dinasti ilahi Yuhua. Mereka semua adalah Raja Suci yang agung. Mereka memiliki tombak hitam yang tergantung di kepala mereka, memancarkan kekuatan kuasi Kaisar Agung. Di utara, langit bergetar. 3 lelaki tua mengendarai kereta, dan bahkan 3 leluhur kota tertinggi, dengan mutiara dewa tergantung di atas kepala mereka, senjata ajaib setingkat kuasi Kaisar Agung, membuat dunia gerhana. Di tenggara, niat membunuh sangat besar. Masih ada 3 lelaki tua, dan 3 leluhur istana Taiking juga membawa senjata kuasi Kaisar Agung, yaitu pedang pembunuh, dan hukum tingkat kuasi Kaisar Agung saling terkait. Di barat daya, laut abadi melonjak, dan ketiga leluhur istana Piao Miao bergegas. Mereka semua adalah Raja Suci yang agung, dengan botol harta karun setingkat kuasi Kaisar Agung tergantung di kepala mereka, itu juga merupakan senjata magis yang menakutkan dengan reputasi luar biasa untuk kejahatan. Ini sudah mereka sepakati, kan? Ekspresi para penonton berubah. Para biksu tingkat Raja Suci Agung, semuanya datang berkelompok. Istana Taiking, kota tertinggi, Istana Piao Miao, Istana Changling, Dinasti Ilahi Yuhua, Tanah Suci Hukuman Surgawi, ditambah Taois Xiang, total ada 19 orang Raja Suci Agung, kata seseorang dengan kaget. Masih ada 6 senjata kuasi Kaisar Agung, semuanya adalah senjata yang galak. Dengan barisan seperti ini, bahkan kuasi Kaisar Agung akan ketakutan ketika dia datang. Charlie mungkin akan berlutut kali ini. Lagi pula, dia hanya meminjam kekuatan. Dia hanya bisa menggunakan 1 poin. Kurang 1 poin, sulit untuk dihentikan. Oke, bagus sekali. Tawa Taois Xiang yang tak terkendali terdengar di langit, matanya penuh kegilaan dan kepercayaan diri, dia tidak pernah menyangka bahwa bala bantuan akan sekuat itu. 19 Raja Suci Agung dan 6 senjata kuasi Kaisar, betapa hebatnya barisan ini, bahkan jika level kuasi Kaisar datang secara langsung, mereka akan takut. 18 Raja Suci yang agung, semua senior sangat menghargai saya. Charlie mengabaikan langit, dan banyak Raja Suci yang agung sudah berbaris di kehampaan, mengelilinginya, menghalangi dia di tengah. Dendam masa lalu akan diselesaikan denganmu hari ini. Banyak Raja Suci Agung mendengus dingin, dan aura mereka bergabung menjadi satu, begitu kuat sehingga langit dan bumi membeku dalam sekejap. Berapa lama kamu bisa mempertahankan kekuatan tulang suci yang kamu pinjam? Raja Suci Agung Tanah Suci Hukuman Surgawi mencibir, dengan geli di bibirnya. Kalau begitu, ayo lakukan. Charlie berteriak dan bergegas. Kamu tidak tahu apa yang bisa kamu lakukan. 19 Raja Suci Agung mendengus satu demi satu, dan pergi bersama, baik membuat segel, membuat rahasia,
atau mengayunkan pedang, yang semuanya merupakan teknik pembunuhan yang kuat. Bunuh. Taois Ziyang juga mengikuti, menggoyangkan lengan bajunya, dan menampilkan diagram formasi yang rusak, memancarkan cahaya ilahi. Charlie bergegas mendekat, menggunakan pedang kuasi Kaisar Agung untuk menunjukkan kekuatannya. Pedang itu menebas Raja Suci Agung Tanah Suci Hukuman Surga dengan darah menetes dari tulangnya. Dia membalik tangannya dan menutupi langit dengan telapak tangannya, mengenai Raja Suci Agung kedua dari Tanah Suci Hukuman Surga dan memuntahkan darah dan mundur. Raja Suci Agung yang ketiga, Charlie menggunakan 8 tinju kehancuran, yang menggabungkan 9 jalur menjadi satu. Dengan bantuan tulang suci, separuh tubuhnya dihancurkan. Raja Agung yang agung dikalahkan dengan bersih. Karena alasan ini, dia juga terluka parah, dadanya tertusuk oleh jari abadi Raja Suci Agung Istana Taiking, dan punggungnya terkena pedang Raja Suci Agung Kota Tertinggi. Raja Suci Agung Istana Piao Miao adalah yang paling kejam. Dia menggunakan senjata kuasi Kaisar Agung dan memotong salah satu lengan Charlie, dan darah suci memenuhi langit. Mati. Taois Ziyang mengaktifkan formasi yang rusak, menyapu dengan cahaya ilahi pemusnahan, menembus kehampaan yang berkabut. Charlie menghadapi dengan tubuhnya dan menebas kepala Taois Ziyang dengan satu pedang. Taois Ziyang mundur, jiwanya terluka, dan kepala baru terbentuk dengan tergesa-gesa, dengan wajah yang ganas, seperti hantu yang ganas. Segel dia. Seorang Raja Suci Agung dari Tanah Suci Hukuman Surga menyerbu dengan aura pembunuh yang luar biasa. Ada formasi di telapak tangannya, yang merupakan formasi kuno. Itu melesat ke arah Charlie, mencoba menyegelnya. Charlie terdiam, dan penglihatan kacau tiba-tiba muncul, dan jalan kekacauan itu terbang, menerobos formasi sihir dan langsung menuju ke langit. Raja Suci Agung Tanah Suci Hukuman Surgawi berlutut, dan alisnya tertusuk oleh pedang Charlie, jiwanya padam dan jatuh ke langit. Kamu benar-benar pantas mati. Dua Raja Suci Agung yang tersisa dari Tanah Suci Hukuman Surgawi meraung dan menggerakkan senjata kuasi Kaisar Agung mereka untuk menekan Charlie. Kalian semua memintanya. Charlie melambaikan pedang keheningan yang membara, memaksa kembali senjata kuasi Kaisar Agung Tanah Suci Hukuman Surga, meratakan dunia dengan satu pedang, dan dua Raja Suci Agung Tanah Suci Hukuman Surga ditebas di tempat. Keduanya terluka, dan mereka berlumuran darah mereka menodai langit berbintang. Charlie mengabaikan pengepungan dari semua sisi dan fokus pada mereka berdua. Dia memahami prinsip membunuh saat musuh terluka. Kedua Raja Suci Agung Tanah Suci Hukuman Surgawi tiba-tiba membeku, dan ketika mereka melihat Charlie datang untuk menyerang mereka, ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka berdua membuat sidik jari. Namun, Charlie lebih cepat, membunuh dengan pedang Dewa Angin dengan satu pedang, dan membunuh Raja Suci Agung lainnya dengan 10.000 pedang. Darah menyilaukan, dan para penonton ketakutan. 3 Raja Suci Agung ditebas satu demi satu, dan mereka semua dihancurkan. 19 orang Raja Suci Agung, hanya 16 yang tersisa saat ini. Melihat segel senjata kuasi Kaisar Agung milik Tanah Suci Hukuman Surga, itu tidak bisa lepas dari penindasan dan dihancurkan oleh Charlie. Di masa lalu, tubuh suci kuno Agung mengalahkan senjata Kaisar tertinggi dengan tangan kosong. Saat ini, meskipun Charlie tidak 1/10.000 sebaik pendahulunya, dia masih tak tertandingi dalam mendominasi dan menghancurkan tentara kuasi Kaisar Agung dengan telanjang tangan. Pecahan segel harta karun setingkat kuasi Kaisar Agung menyebar ke langit seperti hujan ringan. Kuali Dewa Kekacauan melihat peluang dan menelannya hingga bersih. Para penonton tercengang. Kuali ini begitu sadar diri. Di tengah suara kejutan, Charlie berdarah di langit, dia dipukul oleh senjata kuasi Kaisar Agung satu demi satu, dan tubuh sucinya yang kuat juga terkoyak. Bunuh. 3 Raja Suci Agung Kota Tertinggi mendekat, masing-masing dengan satu pedang, dan hampir memenggal kepala Charlie di tempat. Charlie meraung, energi dan darahnya membara. Dia berjuang keras untuk memotong tulang belakang punggungnya, mengayunkan pedangnya dan memotong Raja Suci Agung Kota Tertinggi pertama, lalu membalikkan tangannya dan menyerang Raja Suci Agung kedua dengan telapak tangan. Raja Suci Agung ketiga dari Kota Tertinggi menggulingkan senjata kuasi Kaisar Agung dan melarikan diri, tetapi wajahnya sama ganasnya dengan hantu jahat. Bertarung. Charlie berteriak keras, seluruh tubuhnya terbakar api, dan energi emas serta darah melonjak ke langit. Dia seperti dewa perang, dengan semangat juang yang tak terkalahkan. Dia menyadari sepenuhnya potensi tulang suci, setiap tetes darah dan setiap tulang memancarkan kekuatan kuasi Kaisar Agung, dan dia tak tertandingi dalam kekuatan mendominasi. Tekan. Raja Suci Agung Dinasti Dewa Yuhua naik ke langit,
mengerahkan senjata kuasi Kaisar Agung, dan menekan di udara. Tersesat, Charlie meraung dengan marah, dan bergegas maju melawan langit. 9 alam dan 8 daerah terlantar bergabung menjadi satu, menyebabkan senjata kuasi Kaisar Agung berbulu itu hancur, dan Raja Suci Agung itu juga memuntahkan darah dan terbang menjauh. Charlie memenangkan pertempuran lain, tetapi tubuh sucinya dibelah oleh senjata kuasi Kaisar Agung dari Istana Taikang. Tulang sucinya retak dan darah muncrat. Cahaya ilahi dari senjata kuasi Kaisar Agung dari Istana Changling menyapu dirinya, setengah dari tubuh suci dan tengkoraknya hancur, dan jiwanya rusak parah. Charlie naik ke langit, melintasi langit, luka-lukanya melonjak dengan energi dan darah, dan sembuh dengan cepat, dan tubuh sucinya dilemparkan seperti emas. Kekuatannya sungguh mencengangkan. Dengan satu serangan telapak tangan dari Raja Suci Agung Istana Piao Miao, dia berbalik dan mencabik-cabik pria itu hidup-hidup. Korbankan formasi, segel dia. 3 Raja Suci Agung bekerja sama untuk membentuk formasi, yaitu 99 bendera pertempuran kuno. Itu adalah formasi sihir kuno, dengan rune yang tak terhitung jumlahnya dan 99 tautan, dan memiliki kekuatan menyegel dan membunuh. Charlie terjebak di tempat, dan energi serta darahnya terkuras habis. Buka untukku. Charlie berteriak dengan marah, membelah celah dengan pedangnya, dan bergegas keluar seperti naga. Namun, begitu dia melakukan gerakan ini, dia melihat 5 senjata kuasi Kaisar Agung terbang melintasi langit, semuanya berdengung dan menekan secara bersama-sama. Charlie memuntahkan darah, tulang sucinya hancur, dan kakinya tertekuk di bawah tekanan, seolah-olah dia sedang membawa gunung raksasa setinggi 8.000 kaki. Buka untukku. Dia meraung, energi emas dan darah mendidih, dan dia benar-benar menahan tekanan dari 5 senjata kuasi Kaisar Agung. Penindasan. Raja-raja suci agung yang mengepungnya juga meraung, masing-masing menggunakan teknik rahasia mereka sendiri dan dengan panik memobilisasi senjata kuasi Kaisar Agung. Pada saat ini, 5 senjata kuasi Kaisar Agung yang baru saja didorong terbang turun dari langit lagi, menekan Charlie sampai dia tidak bisa bergerak. Tubuh suci yang telah disembuhkan retak lagi, dan darah suci muncrat tipis dari retakan tersebut, setiap jejaknya menyilaukan. Sudah berakhir sekarang. 5 senjata kuasi Kaisar Agung bekerja sama untuk menekannya. Bahkan jika dia memiliki tulang suci dari tubuh suci kuno agung, dia masih harus berlutut. Para penonton tersentak dan merasa patah hati. Bukan karena Charlie terlalu lemah, tapi karena terlalu banyak orang di sekitarnya dan mereka terlalu kuat. Para biksu yang lebih tua menghela nafas satu demi satu. Jika kita bertarung sendirian, di bawah tekanan senjata kuasi Kaisar Agung, tidak ada kemungkinan bisa menang. Mati, mati. Taois Xiang dan yang lainnya menyeringai ganas, dengan mata haus darah di mata mereka. Mereka telah memobilisasi 5 senjata kuasi Kaisar Agung, menekan Charlie yang berada di bawah, berlutut. Kekuatan, siapa yang memberiku kekuatan? Charlie mengatupkan giginya dan memegang erat-erat, matanya merah, urat di dahinya terbuka, dan jantungnya menderu kencang. Dia membutuhkan kekuatan yang lebih kuat, untuk menerobos penindasan yang dilakukan oleh kekuatan gabungan dari 5 senjata kuasi Kaisar Agung. Tiba-tiba, roda peri di mata kanannya berputar. Kemudian, kekuatan misterius dan kuno bangkit kembali, saya tidak tahu dari mana asalnya, tapi itu sangat kuat. Bagus sekali, hahaha. Charlie tertawa, rambutnya yang berlumuran darah berkibar, seolah dia tahu apa yang telah dibangkitkan oleh roda peri di mata kirinya. Kegigihannya telah memicu teknik terlarang yang sombong. Pemakaman surgawi roda abadi telah terbuka. Saat Charlie meraung, dunia juga berguncang. Tetapi dia melihat bahwa tubuh sucinya ditutupi dengan guntur, dan guntur serta kilat itu seperti ular, menyatu dengan tulang dan darah sucinya. Yang paling penting adalah momentumnya meningkat 10 kali lipat dalam sekejap, rambutnya yang berdarah menari-nari, dan rambutnya diwarnai dengan cahaya. Di tempat itu, 5 senjata kuasi Kaisar Agung diguncang. Banyak Raja Suci Agung yang memuntahkan darah dan mundur. Melihat Charlie lagi, dia telah berdiri tegak, tubuh sucinya setinggi dan lurus seperti gunung, ditutupi dengan cahaya keemasan, dan tubuhnya seperti emas yang meleleh. Dia seperti dewa perang 8 kehancuran, energi dan darahnya melonjak ke langit, dan dia seperti matahari yang terik, matanya begitu menakutkan hingga perih dan membuatnya tidak bisa melihat secara langsung. Matanya sudah tidak memiliki pupil, hanya 2 roda peri yang membuat orang tidak berani menatap langsung karena takut tertelan. Kekuatan kuasi Kaisar Agung bangkit kembali, menyebar ke segala arah, dan dunia runtuh.
Teknik terlarang yang mendominasi, para penonton bersorak dan jatuh, mata mereka penuh dengan keterkejutan. 10 kali lebih kuat, apakah itu metode terlarang dari mata roda abadi? Bagaimana mungkin orang yang bukan dari klan abadi benar-benar membangunkan teknik terlarang pemakaman surgawi roda abadi? Taois Xiang dan banyak Raja Suci Agung melihat kekuatan mata roda abadi dengan mata mereka sendiri, seolah-olah mereka tahu apa itu. Kemarahanku yang luar biasa membutuhkanmu untuk menanggungnya, Charlie berteriak keras, suaranya sekeras biasanya. Lebih dari satu orang yang menyaksikan pertempuran itu terkejut hingga berdarah. Melihat hal ini, mereka yang datang untuk menonton pertunjukan tersebut mundur satu demi satu. Bahkan para biksu Raja Suci pun tidak berani mendekat. Charlie memiliki tulang suci kuno agung, dan telah membuka pemakaman surga roda abadi, yang meningkatkan kekuatan tempurnya 10 kali lipat. Jika dia secara tidak sengaja melewatkannya, omong kosong apapun bisa terjadi. Bekerja sama untuk menekannya. Satu-satunya Raja Suci Agung yang tersisa dari kota tertinggi meraung, mengorbankan esensi, menuangkan senjata kuasi Kaisar Agung, dan mendesak ke arah Charlie, berharap untuk membunuhnya dengan satu pukulan. Bunuh. Charlie meraung, datang dengan aura jahat yang luar biasa, kejam dan haus darah, menembus langit. Segera, senjata kuasi Kaisar Agung milik kota tertinggi hancur. Satu-satunya Raja Suci Agung yang tersisa dari kota tertinggi juga mengalami serangan balik yang mengerikan, tubuhnya meledak, dan hanya jiwanya yang terbang menjauh. Charlie tidak akan pernah melepaskannya, dia menebasnya dengan pedang, dan Raja Suci Agung dari kota tertinggi hancur di tempat. Kuali Dewa Kekacauan meraung, menelan senjata kuasi Kaisar Agung yang hancur milik kota tertinggi, dan bahkan menyerap sisa kekuatan jiwanya. Hal ini juga disebabkan oleh fakta bahwa tingkat kultivasi tuannya hanya pada tingkat kuasi suci, yang menekan levelnya. Jika tidak, menelan dua senjata kuasi Kaisar Agung berturut-turut akan cukup untuk membantunya bertarung sampai ke tingkat Raja Suci. Ayo lakukan bersama-sama. Raja-Raja Suci Agung yang tersisa bekerja sama untuk memobilisasi 4 senjata kuasi Kaisar Agung, masing-masing dari mereka mempertaruhkan nyawanya. Charlie tidak mengelak atau menghindar, tapi dia melawan dengan tubuhnya yang kuat. Tubuh sucinya terkoyak, dan darah suci emas memercik ke seluruh langit. Tetapi pada saat ini, dia naik ke langit, dan 98 tinju terpencil bergabung menjadi satu, meledakkan senjata kuasi Kaisar Agung milik Istana Taiking dengan satu pukulan, dan menghancurkan senjata kuasi Kaisar Agung milik Istana Piao Miao dengan satu pukulan tangannya. Sebelum semuanya berakhir, senjata kuasi Kaisar Agung dari Istana Changling dan Dinasti Ilahi Yuhua tidak dapat melarikan diri, mereka ditendang hingga berkeping-keping oleh Charlie. Satu demi satu, mereka begitu sombong hingga mereka begitu sombong. Langit menjadi hidup, sosok-sosok beterbangan satu demi satu, dan bunga darah bermekaran satu demi satu. Banyak Raja Suci Agung menderita serangan balik, tubuh mereka hancur berkeping-keping, langit dipenuhi darah, dan segala jenis darah berwarna-warni. Senjata tingkat kuasi Kaisar Agung tidak lebih dari ini, para biksu dari segala penjuru menelan ludah, terkejut dan ngeri. 10 kali lipat kekuatan tempur, dikombinasikan dengan tulang suci tubuh suci kuno agung, kuasi Kaisar Agung yang sebenarnya mungkin bukan lawannya. Di tingkat kuasi suci, pencapaian seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah dicapai sebelumnya, ada desahan dan desahan di seluruh langit. Saya bertanya-tanya apakah mereka semua akan ketakutan setengah mati jika mereka tahu bahwa Charlie telah membunuh seorang Kaisar Agung. Selamatkan hidupmu, selamatkan hidupmu. Jiwa dari banyak Raja Suci Agung membekukan tubuh mereka, dan mereka semua berusaha melarikan diri, berteriak ketakutan ketika mereka melarikan diri. Mereka semua ketakutan. Selamatkan hidupmu, Charlie mencibir, bergerak maju, dan mencapai Raja Suci Agung Istana Taiking, menyapu dengan pedangnya. 3 Raja Suci Agung di Istana Taiking dihancurkan di tempat. Adegan selanjutnya sangat berdarah kemanapun Charlie pergi, Raja Suci Agung mati, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Jeritan dan ratapan memenuhi langit, semuanya keluar dari mulut Raja Suci Agung, dan mereka dibunuh oleh seorang kuasi suci. Charlie tidak punya belas kasihan, kekuatannya yang tak tertandingi telah melampaui batasnya, membuatnya penuh haus darah. Saya tidak tahu kapan dunia akan damai, kecuali Charlie, tidak akan ada orang lain di langit, dan seluruh kelompok akan benar-benar hancur. Taois Xiang ditangkap dan dipegang di tangan Charlie. Selamatkan hidupku, kasihanilah hidupku. Mata Taois Xiang penuh ketakutan dan dia juga memohon belas kasihan. Seluruh tubuhnya dingin dan tanpa kehangatan. Charlie tidak berkata apa-apa,
menggendongnya dan berjalan langsung ke langit. Di belakangnya, langit dipenuhi kabut darah, dan bumi diwarnai merah, radiusnya hanya 10.000 kaki, tetapi 18 orang Raja Suci Agung dikuburkan. Para penonton teater tidak bergerak dalam waktu lama, wajah mereka terlihat sangat pucat. 3 hingga 5 detik kemudian, para penonton mendatangi dan ingin mengikuti Charlie untuk menonton pertunjukan, tetapi mereka tidak dapat mengejarnya lagi. Tak berdaya, kerumunan orang tidak punya pilihan selain kembali. Semua orang tampak kaget dan mendecakkan lidah. Sungguh suatu berkah bahwa saya tidak melakukan intervensi gegabah sebelumnya. Sesosok muncul di langit, itu adalah lelaki tua yang sedang memancing sebelumnya. Charlie sudah jauh lebih kuat darinya, bahkan level kuasi kaisarnya harus menghindari keunggulan untuk sementara saat menghadapi 19 orang suci agung dan 6 senjata kuasi kaisar. Tapi Charlie melakukannya. Dengan ini saja, Charlie lebih kuat darinya. Jika dia campur tangan dengan gegabah, dia mungkin akan dihancurkan. Tak lama kemudian, berita di sini menyebar ke seluruh dunia. Zhongzhou terguncang, Xuan Huang mendidih, pencapaian 18 orang suci agung dan tubuh suci mencetak rekor baru ketika semua ras diinginkan. Malam gelap, angin bertiup kencang, dan kegelapan menyelimuti Zhongzhou. Charlie membawa Ziyang ke gunung. Jauh di dalam pegunungan, ada penghalang rahasia yang menutupi sebuah keluarga tersembunyi. Jika bukan karena mata peri, mustahil untuk melihatnya. Ekspresi Ziyang berubah, dan tidak ada bekas warna di wajahnya. Karena keluarga tersembunyi ini adalah keluarganya, dan tujuan Charlie datang ke sini sangat jelas. Fakta juga membuktikan bahwa Charlie memang hadir bukan hanya untuk menikmati pegunungan dan sungai, ia sudah mengayunkan pedangnya dan menebas ke arah penghalang. Dengan dukungan tulang suci dan kekuatan bertarung dari loh batu, pedang puncaknya menembus penghalang dan mengungkapkan keluarganya. Siapa itu? Terdengar teriakan marah, dan lebih dari selusin sosok bergegas keluar dari segala arah. Semuanya adalah Raja Suci tanpa kecuali. Namun, ketika mereka melihat Charlie dan Ziyang digendong oleh Charlie, ekspresi mereka langsung berubah dan wajah mereka menjadi pucat. Pada saat ini, Charlie mengayunkan pedangnya, gerakan pedang yang tak tertandingi, dan 3 Raja Suci dimusnahkan di tempat. Ini semua salahku, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Ziyang meraung seperti orang gila, suaranya mengguncang dunia. Karena aku tidak akan mati, mengapa aku harus meninggalkan masalah? Charlie berkata dengan ringan, menurunkan Ziyang, menggunakan metode rahasia, dan memenjarakannya di langit. Kata-kata Charlie, dingin dan agung, bergema di langit. Pedangnya juga dingin, kemanapun dia lewat, selalu ada genangan darah, dan setiap nyawa dibantai olehnya. Namun dia tidak punya belas kasihan, dan dia tidak perlu menahan diri karena dia memiliki hutang darah yang sangat besar. Semua ini akan menjadi bencana di kemudian hari. Pada saat ini, dia seperti iblis tidak manusiawi yang kehilangan akal sehatnya dan hanya bisa membunuh. Jubahnya berlumuran darah, seolah-olah dia adalah seorang syuro dari neraka, menuai nyawa satu demi satu. Awalnya adalah negeri dongeng, tetapi karena pembantaiannya, tempat itu menjadi berdarah dan berubah menjadi neraka yang berdarah. Charlie, Ziyang meraung, meronta dengan liar, matanya menonjol dan dipenuhi garis-garis merah. Kamu perlu tahu bahwa semua anggota klanmu mati karena kamu. Leluhur, ini semua salahmu, ini semua salahmu. Terdengar suara gemuruh di langit dan di bumi. Orang-orang dari keluarga Ziyang lah yang sekarat, sebelum meraung histeris. Ah! Ziyang meraung, tubuhnya meledak, matanya juga meledak, dia tidak tahan dengan pukulan itu. Mereka semua adalah anggota klannya, tetapi mereka jatuh ke dalam genangan darah satu persatu, dan mereka semua mati karena dia. Jeritan itu padam, dan Charlie kembali dengan pedang pembunuh, pedang itu masih berlumuran darah. Seluruh keluarga Ziyang musnah, dan tidak ada yang selamat. Seperti yang dia katakan sebelumnya, 9 suku itu benar-benar musnah. Darah mewarnai gunung itu menjadi merah, segunung mayat dan lautan darah, pemandangan seperti itu membuat hati orang-orang bergetar. Apakah kamu patah hati? Charlie berdiri diam di depan Ziyang, matanya yang berwarna darah ternyata sangat tenang. Ah! Ziyang meraung ke langit, diikuti dengan tawa gila. Terlihat mata lamanya penuh darah dan air mata. Dia menyesal bahwa dia seharusnya membanggakan dirinya sebagai atasan dan memprovokasi Charlie berulang kali, yang menyebabkan dia berakhir seperti ini, melibatkan keluarganya dan langsung dimusnahkan. Dia adalah orang berdosa, dan bahkan jika dia mati,
dia tidak akan bertatap muka dengan bangsanya, dan dia tidak akan memiliki kata-kata untuk menghadapi leluhur keluarganya. 9 suku itu benar-benar musnah. Banyak biksu yang tertarik dengan keheningan pasif berkumpul dan terus meratap. Ada reinkarnasi di jalan surga, tak seorang pun akan terhindar dari surga. Ini adalah pembalasan, pembalasan berdarah. Tidak ada yang punya belas kasihan. Bencana berdarah seperti itu semua disebabkan oleh Xiang. Tidak baik menyinggung siapapun, jadi dia ingin menyinggung Charlie. Charlie mengangkat tangannya, mengambil Xiang lagi, dan menghilang ke dalam kegelapan malam, meninggalkan bekas darah di setiap langkahnya, yang sangat mempesona. Cecilia, giliranmu. Di malam yang gelap, kata-kata ini bergema tanpa henti, bahkan jika kamu pergi ke ujung dunia, kamu tetap tidak bisa lepas dari pertumpahan darah di kaki pegunungan Tian Shan. Bersambung.